Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait metode-metode penalaran. Di antaranya ada deduktif, induktif, abduktif, dan logika inferensi. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu terkait deduktif. Deduktif ini adalah sebuah pengambilan kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Contohnya, di contoh pertama, kalian bisa melihat di sini ada dua buah premis. Premis pertamanya semua manusia akan mati. Premis keduanya Paidi adalah manusia. Kesimpulannya Paidi akan mati. Jadi kesimpulannya itu berupa pernyataan yang khusus. Contoh yang lainnya, beras merupakan komoditas bagi orang Indonesia. Itu adalah sebuah pernyataan yang umum. Pernyataan khususnya, tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu, seperti Maluku dan Papua. Nah, dalam deduktif itu dibagi menjadi dua jenis ya. Jadi deduktif terdiri dari dua jenis. Yang pertama silogisme, yang kedua nanti ada entimen. Kalau silogisme, biasanya proses membuat kesimpulan secara deduktif dan tersusun dari dua buah proposisi atau premis, dua buah pernyataan, dan satu konklusi atau kesimpulan. Dalam silogisme dibagi menjadi dua jenis lagi. Ada silogisme negatif, ada silogisme error. Kalau silogisme negatif, biasanya setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak. Jadi dalam sebuah pernyataan ada kata bukan atau tidak. Terus dalam kesimpulannya juga sama, ada kata bukan atau tidak juga. Contohnya, di premis pertama, penderita kurang darah tidak boleh. Nah, ini ada kata tidak boleh. Tidak boleh makan buah melon. Premis keduanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Karena kita masih berada di dalam lingkup deduktif, maka konklusinya harus ke pernyataan yang khusus. Budi tidak boleh makan buah melon. Selanjutnya, silogisme error. Jadi selain silogisme negatif, ada juga silogisme error. Biasanya kalau kalian menggunakan silogisme error, itu diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan. Mengapa? Karena biasanya pernyataan itu bisa menyebabkan ambigu, ya, menimbulkan kesalahpahaman. Seperti contoh yang ada di sini. Premis pertamanya Yanto lulus ujian SBMPTN, premis keduanya Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Konklusinya atau kesimpulannya, orang yang lulus ujian SBMPTN karena rajin menabung dan tidak sombong. Padahal tidak semua orang yang lulus ujian SBMPTN itu karena rajin menabung atau karena tidak sombong. Terus, selain itu kalian juga bisa mengamati dari mulai premis pertama dan premis kedua. Ini tidak ada pernyataan yang menyatakan pernyataan umum. Semuanya khusus. Ini Yanto, ada Yantonya. Nah, di sini konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umumnya. Premis 1 dan 2-nya semuanya khusus. Jadi dia bisa dikatakan sebagai silogisme error. Kemudian yang kedua, selain silogisme ada juga tadi yang sempat disinggung sedikit terkait entimen. Entimen ini adalah penalaran deduktif secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Contohnya, premis 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis keduanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Kalau kita menggunakan silogisme, maka konklusinya adalah Budi tidak boleh makan buah melon. Ini konklusi kalau kita menggunakan silogisme. Tapi kalau menggunakan entimen, kita tuliskan premis 1 dan premis 2. Seperti yang ini nih. Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Nah, kurang darah tidak boleh makan buah melon. Ini disebutkan juga ya pada entimennya. Terus Budi menderita penyakit kurang darah. Itu juga disebutkan. Jadi kalau konklusi itu mungkin lebih simpel, sedangkan entimen itu agak sedikit dipanjangin. Premis 1 dan premis 2 disebutkan di dalam kalimatnya. Kemudian yang kedua, ada jenis induktif. Berbeda dengan deduktif, induktif ini adalah kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif kan tadi pengambilan kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus. Kalau induktif itu pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum. Contohnya, di sini ada premis objek wisata Tawangmangu memiliki hawa dingin.
Daerah Telaga Sarangan Gunung Lawu juga terkenal suhu rendah, dan gardu pandang Gunung Merapi bypass Ketep ternyata juga dingin meski di siang hari. Kesimpulannya, semakin tinggi dataran dari permukaan air laut, maka cenderung dingin hawanya. Kenapa? Karena di sini kan sudah disebutkan ada gunungnya, Gunung Lawu, wisata Tawangmangu, terus Gunung Merapi. Dari pernyataan-pernyataan ini, maka kita bisa simpulkan ya, semakin tinggi dataran tadi dari permukaan air laut, maka cenderung dingin hawanya. Itu dari khusus ke umum. Yang ketiga, jenis ketiga, ada abduktif. Nah, biasanya abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik, kata Doni Gahral Adian dan Herdito. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik di abduktif. Yang pertama, kesederhanaan. Jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Yang kedua, koherensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Yang ketiga, prediktabilitas. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal. Dan yang terakhir, komprehensi. Sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Contohnya di sini, andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Gunawan selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk. Maka pada saat kita melihat Gunawan mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Gunawan sedang mabuk. Itu contoh dari abduktif. Dan yang terakhir, logika inferensi. Inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Dan jenis inferensi itu dibagi menjadi 2. Ada inferensi langsung atau biasa disebut sebagai immediate inference, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Ingat ya, dari sebuah premis. Kalau di sini disebutkan sebuah, maka artinya premisnya hanya ada 1. Terus yang kedua, inferensi mediasi. Proses membuat kesimpulan atau konklusi dari 2 atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Jadi minimal 2 atau lebih premis. Nah, di dalam inferensi ini, dia terbagi menjadi ke dalam 3 jenis metode. Yang pertama ada modus ponens. Kalau modus ponens bisa kita lihat di sini, premis pertamanya dia terdiri dari P implikasi Q. Premis keduanya P. Jadi P yang di premis pertama itu diturunkan kembali ke premis kedua. Kesimpulannya nanti kalian bisa melihat dari yang Q. Atau bisa juga seperti ini nih bentuknya. Premis pertamanya P, premis keduanya P implikasi Q. Konklusinya masih sama, Q. Atau dengan demikian, maka rumus modus ponens adalah seperti yang ada di bawah ini. P implikasi Q dan P, maka hasilnya menjadi Q. Atau premis pertamanya P dan P implikasi Q itu premis kedua, hasilnya masih sama Q. Sekarang kita coba lihat contoh dari modus ponens. Yang pertama, premis 1, jika listrik mati, masih ingat ya, terkait implikasi. Implikasi itu dia harus ada jika titik-titik maka titik-titik. Jika P maka Q atau jika Q maka P. Di sini premis pertamanya, jika listrik mati maka lampu tidak menyala. Berarti jika listrik mati itu adalah P-nya. Maka lampu tidak menyala merupakan Q. Premis keduanya, listrik mati. Nah, kita lihat nih, ada kesamaan di sini. Di premis pertama P-nya jika listrik mati, di premis kedua listrik mati, berarti premis keduanya di sini adalah
P lagi. Jika polanya seperti ini, P, Q, terus premis 2-nya P, maka konklusinya adalah pasti Q. Lampu tidak menyala. Yang ini ya, lampu tidak menyala. Terus contoh keduanya, premis pertamanya jalanan licin. Ini P. Jika hujan turun, maka jalanan licin. Berarti ini Q. Ini P. Konklusinya adalah negasi. Oh maaf, bukan negasi. Konklusinya adalah Q ya. Jadi si Q ini diturunkan kembali. Hujan turun. Itu modus ponens. Sekarang kita berlanjut ke modus tollens. Agak sedikit berbeda nih. Modus tollens itu dia bentuknya seperti ini. Premis pertamanya mungkin masih sama seperti yang modus ponens ya. Jadi ada implikasi juga di sini. P implikasi Q, premis pertama. Premis keduanya negasi Q. Konklusinya nanti negasi P, atau mungkin bisa aja dibalik. Premis satunya negasi Q, premis keduanya P implikasi Q, nanti konklusinya masih sama seperti ini negasi P. Atau dengan demikian, rumus modus tollens adalah P implikasi Q dan negasi Q, hasilnya negasi P. Contohnya, di modus tollens, premis pertamanya, jika Doni bekerja, maka Doni mendapat gaji. Jika Doni bekerja, kita namai dia P. Maka Doni mendapat gaji, ini Q. Doni tidak mendapat gaji. Yang awalnya kan di atasnya Doni mendapat gaji, di sini ada tidaknya. Doni tidak mendapat gaji, artinya dia negasi. Negasi Q. Lalu konklusinya adalah negasi P. Doni tidak bekerja. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Premis satunya, jika rutin olahraga, ini P, maka saya akan sehat. Ini Q. Saya, premis keduanya, saya tidak sehat. Berarti ini negasi Q. Konklusinya, maka saya tidak rutin olahraga atau tidak rutin olahraga. Ini adalah negasi P. Jadi kalian harus melihat polanya seperti apa ya. Dan yang terakhir, silogisme. Kalau silogisme, premis pertamanya biasanya dia berupa implikasi juga, P implikasi Q. Premis keduanya Q implikasi R. Jadi si Q diturunkan ke dalam premis kedua. Jika Q maka R. Konklusinya adalah P implikasi R. Dengan demikian, rumus silogisme adalah jika P atau P implikasi Q dan Q implikasi R, hasilnya P implikasi R. Oke, maaf ya, ini ada typo sedikit, harusnya contoh silogisme, bukan modus tollens. Oke, kita lihat di sini nih. Premis 1, jika harga BBM naik, ini P, maka biaya transportasi umum naik, ini Q. Jika biaya transportasi umum naik, nah, kalian lihat di sini, di Q ini biaya transportasi umum naik. Diturunkan lagi ke premis kedua, berarti ini Q. Maka harga-harga naik. Ini pernyataan yang baru, berarti dia R. Kesimpulannya harusnya P dan R. Kita lihat di sini konklusinya. Jika harga BBM naik, betul ya. Jika harga BBM naik pada P, maka
harga-harga naik. Ini P, ini R. Ini contoh dari silogisme. Sekarang kita coba untuk mengerjakan 3 soal ini. Kita lihat, kita mulai di nomor 1. Jika seseorang belajar dengan giat, maka dia akan lulus ujian. Premis pertamanya ada implikasinya, di mana jikanya itu di sini P, makanya Q. Siti belajar dengan giat. Ada kata giat di premis kedua, sama seperti yang atas di P. Kalau misalkan P, Q, premis keduanya P lagi, maka hasilnya adalah Q. Siti akan lulus ujian. Ini merupakan soal dari modus ponen. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Premis pertamanya, jika hujan turun, maka jalan akan basah. Jika P, maka Q. Hujan turun P, jalan akan basah itu Q. Jalan tidak basah. Jalan tidak basah berarti negasi Q. Karena di sini ada negasinya, berarti ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah modus tollens. Kesimpulannya pasti negasi P. Atau hujan tidak turun. Kesimpulannya. Terus yang terakhir, di premis pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda nih. Semua manusia adalah makhluk hidup. Ini adalah pernyataan umum, PU ya. Budi adalah manusia. Ini pernyataan khusus. Kesimpulannya, berarti Budi adalah makhluk hidup. Budi adalah makhluk hidup. Ini jawaban untuk nomor 3. Nah, kira-kira masih ingat gak? Nomor 3 itu dia jenisnya jenis apa? Ya, betul ya. Nomor 3 itu dia jenis dari deduktif. Deduktif. Penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.